Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan gagal lagi dalam penyempurnaan Gu Immortal Pemikiran Bintang. Artinya, sudah 4 kali Fang Yuan gagal. Di tengah keputusasaannya itu, Fang Yuan akhirnya memutuskan untuk pergi ke parit bumi. Tujuannya adalah untuk menemukan warisan yang seharusnya ada di dalam parit bumi. Warisan yang berisi tentang metode kebangkitan kembali. Lalu, dengan berbagai pengaturan yang dia buat, Fang Yuan berhasil mencapai titik terdalam dari parit bumi. Kemudian, di akhir cerita part yang kemarin, Fang Yuan itu menemukan formasi kuno dan kemudian memperbaikinya. Lalu, di dalam formasi itu terdapat sebuah kesadaran yang mana berisikan tentang ingatan dari pemilik formasi ini. Nah, setelah itu, Fang Yuan kemudian memutuskan untuk mulai menyelami ingatan itu. Dan apa yang akan terjadi berikutnya? Mari kita sambung kisah hidup Fang Yuan di part 190. Kali ini, Fang Yuan melihat kenangan yang tertinggal di dalam kesadaran yang ada di sana. Gambaran pun mulai bermunculan di dalam kepala Fang Yuan. Setelah menghabiskan 80 tahun membuat formasi ini, akhirnya aku berhasil menyelesaikannya. Selama beberapa ratus tahun atau bahkan beberapa ribu tahun ke depan, aku bisa memperbaiki Gu di sini. Meskipun aku sekarang sudah tidak lagi dibatasi oleh umur, namun pikiranku tidak lagi segesit dulu. Ya, aku sudah berubah menjadi zombie abadi. Itu ingatan pertama yang muncul dari sosok pemilik formasi ini. Ingatan berikutnya mulai bermunculan lagi. Formasi ini sungguh berguna. Bahkan aku bisa menyembunyikan diri dari persepsi kehendak surga. Aku bahkan bisa memperbaiki 8 Gu Immortal dari jalur jiwa hanya dalam waktu 200 tahun. Ingatan berganti lagi. Setiap tahun, mereka mengirimiku banyak material abadi. Aku tidak pernah membayangkan bisa menghabiskan semua ini. Mungkin aku harus mulai mencoba resep baru. Hari ini, kejutan tidak terduga terjadi lagi. Aku sudah menyempurnakan Gu Immortal, tapi aku bahkan tidak tahu apa efeknya. Sialan! Kali ini aku gagal. Aku bahkan menghancurkan 3 formasi pertahanan. Bajingan itu benar-benar berani menipuku. Mampus! Akhirnya kau kena batunya. Si ungu datang memberitahuku untuk berhati-hati. Ada apa sebenarnya? Ingatan terus bergantian muncul di dalam kepala Fang Yuan. Masih banyak kisah berikutnya. Hampir semua itu menceritakan tentang kejadian-kejadian penting dari pembuat formasi ini. Namun, yang paling penting ada di bagian akhir. Kegagalan Azur membuatku menyadari sesuatu, bahwa aku bisa memulai kembali kehidupanku dan menemukan cara untuk bangkit lagi. Serta mungkin aku bisa mendapatkan apertur yang dipenuhi dengan vitalitas. Mendengar dan melihat ini, Fang Yuan terlihat sangat gembira. Inilah warisan yang ia cari. Fang Yuan kembali menyelami ingatan dari jiwa itu. Yang mulia, iblis tanpa batas benar. Ada kehidupan dalam kematian, dan ada kematian dalam kehidupan. Karena itu, kehidupan dapat ditukar dengan kematian. Begitu pula sebaliknya. Fang Yuan mendengarkan ocehan dari pemilik formasi ini. Menurut ingatan itu, dikatakan bahwa zombie abadi adalah makhluk yang terjebak di antara hidup dan mati. Mereka adalah bentuk misteri kehidupan yang sangat dalam. Dan pemilik formasi ini kemudian mulai melanjutkan lagi penelitiannya.
Aku berhasil. Ini hasil yang luar biasa. Benar kata Yang Mulia Iblis tanpa batas, bahwa apertur mati dari zombie abadi itu sangat berharga dan memiliki banyak kegunaan. Jika hasil penelitianku ini terungkap, maka seluruh dunia akan terguncang. Sosok itu tampak berkata dengan penuh kebanggaan. Sementara, Fang Yuan sendiri pun terkejut. Dia bahkan tidak pernah membayangkan kalau akan ada temuan seperti ini. Lalu, jika Fang Yuan mencoba menyimpulkan, dari hasil penelitian pemikiran ini, Master Gu bisa mencapai kesuksesan besar dengan mengalami kebangkitan kedua. Artinya seorang Master Gu itu harus berubah menjadi zombie terlebih dahulu, kemudian dia akan mengalami kebangkitan kedua. Kemudian itu akan membuka potensi yang sesungguhnya dari Master Gu tersebut. Dengan kebangkitan kedua, maka dia bisa memiliki apertur abadi 2 lapis. Lapisan pertama adalah dunia yang penuh dengan vitalitas alias hidup, dan lapisan kedua adalah dunia yang penuh dengan kesengsaraan dan energi kematian, di mana keduanya ini bisa berjalan berdampingan dan dapat ditukar kapanpun hanya melalui pemikiran dari pemiliknya. Lalu jika semua ini sungguh berhasil, maka ini akan menjadi bantuan besar bagi para Master Gu, terlebih ketika menjalani kesengsaraan surgawi. Pasalnya, melalui metode ini, kesengsaraan surgawi yang seharusnya dihadapi oleh para Master Gu, kekuatannya akan berkurang sampai separuhnya. Namun, hasil yang diperoleh, tanda Dao yang diperoleh, itu akan sama seperti pada umumnya dan tidak berkurang sedikit pun. Artinya, ini adalah sebuah keuntungan besar menghadapi setengah dari kekuatan yang seharusnya dihadapi, lalu kemudian mendapatkan hasil penuh. Jelas, ini adalah buff yang terlalu luar biasa, overpower. Jika Fang Yuan bisa mengalami kebangkitan dengan metode ini, maka perkembangan dirinya di masa depan akan sangat luar biasa. Kemudian, setelah mendapatkan metode ini, Fang Yuan segera meninggalkan formasi ini dan kemudian pergi menggunakan Gu Perjalanan Abadi. Kali ini, Fang Yuan kembali ke tempat di mana dia dilahap oleh cacing tanah sebelumnya. Di sana, Fang Yuan bisa melihat bahwa tempat itu sangat kacau. Pertarungan sudah terjadi untuk waktu yang lama. Sementara Komandan Yecha dan yang lainnya sudah tidak terlihat ada di sana. Sepertinya, mereka sedang mengejar cacing tanah yang mencoba melarikan diri. Untungnya, Fang Yuan tahu karakter dari cacing tanah itu, di mana dia akan bertarung dengan mangsanya sampai dia benar-benar tidak mampu untuk melawan. Kemudian yang terjadi berikutnya adalah cacing tanah itu akan melarikan diri jika sudah terdesak. Lalu, selama cacing tanah itu ada di dalam tanah, maka Komandan Yecha dan yang lainnya tidak akan mudah untuk memburunya. Melihat semua ini, Fang Yuan tampak menyeringai. Sepertinya semua melebihi harapanku. Ini luar biasa. Lalu, Fang Yuan kemudian mulai mengikuti jejak pertarungan yang ditinggalkan. Sementara itu, beberapa kilometer dari tempat Fang Yuan sekarang, di sana terlihat kelompok kecil yang dipimpin oleh Komandan Yecha. Wajah mereka semua kini terlihat masam. Komandan Yecha, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika pemimpin sampai mengetahui bahwa Xing Xiangzi mati, maka kita akan dalam masalah yang besar. Semua orang tahu itu. Mereka semua kini terlihat masam. Tidak ada harapan lagi, pikir mereka. Komandan Yecha hanya bisa menghela nafas panjang. "Hei kalian, akhirnya aku menemukan kalian!" teriak Fang Yuan menyapa semuanya. Tentu hal ini mengejutkan untuk semua orang. Mereka tampak kebingungan. "Tuan Xing Xiangzi,
Bagaimana bisa Anda masih hidup setelah semua yang Anda lewati? Meskipun Fang Yuan tampak berantakan dengan tubuh yang penuh dengan luka, tapi faktanya dia masih hidup sampai saat ini. Hal itu membuat pemikiran semua orang yang tadinya sangat kacau, kini menjadi jauh lebih tenang. Namun, mereka kemudian juga bertanya-tanya, bagaimana bisa Fang Yuan masih hidup? Tentu, Fang Yuan sudah menyiapkan semua jawaban akan pertanyaan ini. Dia kemudian mendekat lalu mulai menjelaskan. Sebelumnya aku ceroboh, maafkan aku. Aku pada akhirnya ditelan oleh cacing tanah, dan saat aku memasuki kerongkongannya, aku menggunakan gerakan pembunuh untuk menyegel diriku sendiri di dalam bongkahan es. Gerakan itu adalah gerakan pembunuh tipe pertahanan yang terkuat milikku. Meskipun di saat yang sama, aku harus membeku di dalam es, dan aku tidak akan bisa melakukan apapun, bahkan berpikir. Sampai pada akhirnya es itu mencair seluruhnya. Pada akhirnya aku memutuskan menggunakan metode ini, karena aku yakin kalian pasti mencoba menyelamatkanku. Lalu benar saja, setelah beberapa waktu, akhirnya seluruh es yang membekukan tubuhku mencair. Dan saat aku sadar, rupa-rupanya aku ada di bawah puing-puing batu. Mendengar itu semua orang terkejut, dan itu sungguh menyelamatkan Fang Yuan dari kematian. Anda sungguh beruntung, Tuan, kata zombie abadi yang lain. Mereka semua tidak curiga sama sekali pada Fang Yuan. Bahkan, Komandan Ye Cha pun tampak menghela nafas lega. Sepertinya Tuan Xing Xiangxi sangat beruntung. Saat kami menyerang cacing itu dan melukainya, mungkin di saat itulah tubuh Tuan Xing Xiangxi terlempar keluar dan kemudian terkubur di antara puing-puing. Syukurlah Anda baik-baik saja, meskipun Anda harus menderita beberapa luka. Semua orang pun mengangguk setuju, dan Fang Yuan pun tersenyum. Lalu Komandan Ye Cha kembali bertanya, lantas bagaimana sekarang? Apakah Anda masih mau mengumpulkan lendir bintang malam siput bumi? Fang Yuan dengan segera menggelengkan kepala. Dia tampak seperti orang yang sedang trauma. Dia lalu berkata, lupakan, hari ini bukan hari baik untukku. Dan kita semua benar-benar berantakan. Mari kembali saja, kita akan bicarakan ini lain waktu. Mendengar itu semua orang pun mengangguk. Jujur mereka sangat ingin menertawakan Fang Yuan, karena mereka bisa melihat Fang Yuan seperti orang yang trauma. Seakan itu adalah bayaran atas semua sikap buruk yang Fang Yuan lakukan kepada mereka. Pada akhirnya, mereka semua kembali ke permukaan, ke kota aliran kegelapan. Beberapa hari pun berlalu. Sejak kembali dari dalam parit bumi, Fang Yuan mengunci diri di dalam ruang rahasia. Seolah dia itu mengalami trauma yang luar biasa. Padahal dalam jangka waktu ini, Fang Yuan terus mencoba sebagian dari metode kebangkitan yang ia dapatkan sebelumnya. Luar biasa, ini benar-benar bekerja dengan baik, kata Fang Yuan dalam hati saat baru saja menyelesaikan salah satu percobaannya. Iya, walaupun dia mendapatkan metode kebangkitan secara utuh, Fang Yuan sangat hati-hati. Karena itu, dia mencoba sebagian kecilnya terlebih dahulu. Fang Yuan ingin tahu, apakah metode ini sungguh bisa digunakan untuk dirinya atau tidak. Karena Fang Yuan juga punya ketakutan kalau sampai metode itu gagal. Lalu, dari hasil percobaan yang telah ia lakukan, semuanya memuaskan. Dia menemukan bahwa metode ini dapat bekerja dengan sangat baik. Lalu, karena sang pencipta dari metode ini belum sempat memberi nama pada metode ini, Fang Yuan kemudian memberinya nama tentatif. Namanya adalah metode kebangkitan apertur kehidupan dan kematian. Metode ini sungguh luar biasa.
Selain mendapatkan kembali kehidupan, dalam perjalanannya apertur yang terbentuk adalah apertur kehidupan dan kematian. Ini adalah apertur yang sangat seimbang. Maka, bencana kesengsaraan yang akan diterima pun menjadi jauh lebih lemah. Bahkan, kekuatannya hanya tinggal setengahnya. Namun, hasil panen yang didapatkan itu sama seperti bencana kesengsaraan pada umumnya. Dengan begitu, maka Fang Yuan dapat tumbuh lebih cepat, dan dia dapat mengalami peningkatan kekuatan secara signifikan. Jika dibandingkan dengan apertur pada umumnya yang kaya akan energi kehidupan saja, apertur kehidupan kematian itu jauh lebih unggul. Pasalnya, surga akan memperlakukan semuanya secara adil. Artinya, semakin kuat atau semakin kaya seorang Master Gu, mereka memiliki vitalitas yang tinggi. Dan imbasnya adalah mereka akan menerima bencana kesengsaraan yang menjadi semakin kuat. Namun dengan menggunakan apertur kehidupan dan kematian, energi Fang Yuan itu dapat bercampur satu dengan yang lain dan mengakibatkan penilaiannya tidak terlalu tinggi. Akibatnya, kekuatan dari bencana duniawi atau kesengsaraan surgawi hanya akan setengahnya saja. Tidak diragukan lagi, apa yang Fang Yuan temukan ini adalah pencapaian yang melampaui penemuan era ini. Fang Yuan benar-benar sangat bahagia oleh karena itu. Fang Yuan berpikir bahwa sepertinya zombie abadi misterius yang membuat metode ini adalah ahli hebat yang telah berdiri di bahu Kong Jue dan mengembangkan prestasi dari Yang Mulia Iblis tanpa batas dari jalur aturan. Memikirkan semua ini, Fang Yuan masih terus merenung. Semakin lama dia memikirkan masalah ini, semakin dia menyadari kedalaman dan kecemerlangan metode kebangkitan yang satu ini. Namun anehnya, Fang Yuan sama sekali tidak pernah mendengar tentang siapa sosok ini sebenarnya. Tapi apapun itu, masalah ini hanya tentang asal-usul. Yang penting Fang Yuan bisa mendapatkan metode ini secara utuh. Nah, karena Fang Yuan mendapatkan metode ini secara utuh, seharusnya dia bisa menggunakan metode ini untuk membangkitkan diri sekarang juga. Tapi, Fang Yuan tidak mau melakukannya. Karena pertimbangan yang sangat matang, Fang Yuan menemukan bahwa kalau dia membangkitkan dirinya sekarang, maka itu hanya akan menemui kerugian. Ada beberapa hal yang menyebabkan kerugian itu. Pertama, Fang Yuan saat ini masih ada di markas aliansi zombie dataran utara. Meskipun saat ini dia relatif aman, tapi tempat itu bisa saja berubah menjadi tempat yang berbahaya dalam sekejap. Apalagi kalau para zombie abadi sampai mengetahui tentang metode yang Fang Yuan miliki. Kemudian yang kedua, Fang Yuan akan sangat rugi besar kalau dia menggunakan metode ini sekarang. Sejak kenaikannya ke ranah immortal, Fang Yuan itu hanya memiliki tanah terberkati kelas menengah. Kemudian, dari hari kebangkitan itu sampai detik ini, sudah setengah lebih dari tanah terberkati Fang Yuan yang runtuh. Maka, saat ini, tanah terberkati milik Fang Yuan itu hanya sekelas tanah terberkati normal. Jika Fang Yuan membangkitkan dirinya sekarang, maka dia hanya akan memiliki tanah terberkati dengan tingkat normal. Keuntungannya akan semakin sedikit, dan tentu Fang Yuan tidak mau akan hal itu. Apalagi, sekarang posisinya tidak sedang terdesak, maka dia bisa lebih ambisius, dan dia ingin meningkatkan tanah terberkatinya hingga mencapai level tanah terberkati tingkat tinggi, atau bahkan sampai ke level tanah terberkati tingkat super. Kedua hal ini adalah sesuatu yang sangat tinggi untuk digapai. Dan bagaimana caranya? Kan Fang Yuan sudah mati dan menjadi zombie. Apakah zombie abadi juga bisa menambah keluasan dari tanah terberkatinya? Sebelumnya tidak pernah dijelaskan tentang ini. Apalagi apertur dari Fang Yuan itu sudah mati dan tanah terberkatinya juga tanah terberkati mati.
Lantas, apakah masih bisa ditambah keluasannya? Rupanya, usut punya usut jawabannya masih tetap bisa. Walaupun metodenya lebih sulit daripada mereka yang masih hidup. Pertama-tama yang harus kita pahami bahwa bagi seorang Gu Immortal yang masih hidup, mereka itu bisa menambah luas dari tanah terberkati yang mereka miliki dengan melahap apertur dari Gu Immortal lain yang memiliki jalur yang sama dengan miliknya sendiri. Misalnya, contoh, Tai Paiyunseng adalah seseorang yang mengembangkan jalur waktu. Dia bisa melahap apertur abadi dari Gu Immortal yang memiliki jalur waktu untuk meningkatkan luas tanah terberkati miliknya. Itu adalah dasar untuk meluaskan tanah terberkati. Lalu, jika terdapat perbedaan jalur dan tetap dipaksakan, maka apertur tidak akan diserap dan semuanya hanya akan hancur sia-sia. Sehingga pada akhirnya hanya tanda Dao yang akan tertinggal di dalam tanah terberkati. Nah, kejadian ini adalah kasus untuk mereka yang masih hidup. Lantas bagaimana dengan Fang Yuan yang sudah mati? Apakah Fang Yuan yang adalah zombie itu masih bisa melahap apertur dari orang yang masih hidup? Jawabannya tidak. Namun bukan berarti tidak ada cara, bahwa Fang Yuan itu masih memiliki kemungkinan untuk memperluas tanah terberkatinya yang sudah mati. Caranya hanya satu, yaitu dengan melahap apertur dari zombie abadi yang mengembangkan jalur kekuatan seperti milik Fang Yuan. Jadi, kriteria untuk memperluas ini ditambah satu. Selain harus jalurnya sama, dia juga harus seorang zombie abadi. Itu adalah syarat kalau misalnya seorang zombie abadi ingin meluaskan tanah terberkati miliknya. Nah, dalam kasus ini, memang tidak mudah untuk mendapatkan zombie abadi dari jalur kekuatan. Karena itu Fang Yuan tidak tergesa-gesa. Dia akan mengumpulkan sebanyak mungkin yang bisa dia kumpulkan. Targetnya adalah tanah terberkati tingkat tinggi. Tapi jika dia punya kesempatan, dia akan meningkatkannya sampai tingkat super. Bahkan, jika itu artinya Fang Yuan harus mengorbankan Hello Land di masa depan. Mengorbankan Hello Land? Bukankah Hello Land adalah teman dari Fang Yuan? Tidak, sayang sekali tidak. Tidak ada yang namanya teman di kamus Fang Yuan. Bagi Fang Yuan hanya ada untung dan rugi. Maka dia tidak memiliki hubungan yang manis seperti pertemanan atau persahabatan dengan orang lain. Fang Yuan akan menggunakan orang lain selama mereka itu menguntungkan bagi dirinya. Termasuk Hello Land. Jika pada masanya Fang Yuan punya kesempatan, maka dia pasti akan menggunakan Hello Land juga. Meski itu artinya dia harus merubah Hello Land menjadi zombie terlebih dahulu. Tapi, Fang Yuan akan tetap melakukannya jika memang itu dibutuhkan. Bahkan kalaupun itu tidak mudah. Namun, dengan segala siasat yang Fang Yuan bisa buat, hal ini bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Kemudian, jika Fang Yuan sungguh-sungguh bisa melahap apertur dari Hello Land dan juga para zombie abadi yang lainnya, tentu itu akan meningkatkan apertur Fang Yuan menjadi apertur tingkat super. Lalu, setelah dia mengalami kebangkitan, maka Fang Yuan bisa memiliki salah satu dari 10 fisik ekstrim, yaitu fisik bela diri sejati yang dimiliki oleh Hello Land saat ini. Dan memikirkan hal ini, sungguh Fang Yuan merasa itu sungguh luar biasa. Namun, imajinasi Fang Yuan tidak berhenti di sana. Setelah memikirkan tentang kebangkitan itu, Fang Yuan masih memiliki apertur pertama. Yang mana kalau misalnya dia bangkit, apertur pertamanya juga akan ikut bangkit. Nah, Fang Yuan berencana untuk meningkatkan aperturnya hingga titik tertinggi dan kemudian mendapatkan fisik ekstrim. Yang mana fisik itu adalah fisik bulan kuno sunyi. Nah, jika dua hal itu berhasil, maka Fang Yuan akan kembali mencetak sejarah. Karena sebelumnya belum pernah ada dalam sejarah
bahwa seorang anak manusia bisa memiliki dua fisik ekstrim di saat yang sama. Jelas, kalau itu sampai sungguh terjadi, maka keuntungan Fang Yuan tidak terkira. Memiliki satu fisik ekstrim saja itu sudah sangat sulit. Banyak pemilik fisik ekstrim yang kemudian gagal mencapai titik tertinggi dalam kultivasi. Bahkan pada umumnya, mereka tidak akan bisa melewati peringkat 7 karena bencana kesengsaraan yang menjadi sangat kuat. Namun, kalau Fang Yuan menggunakan metode kebangkitan miliknya, maka kelemahan fisik ekstrim dapat ditangani dengan mudah. Bagaimanapun metode ini menyelaraskan kehidupan dan kematian sehingga kemudian menjadi lebih stabil. Dan bencana yang dihasilkan juga hanya memiliki setengah dari kekuatan yang sesungguhnya. Maka, jika Fang Yuan berhasil mengalami kebangkitan, dia akan menjadi yang terkuat. Dia akan berhasil menyelesaikan penyesalan di kehidupan sebelumnya. Karena saat dia mengalami perjalanan waktu dan kembali ke masa ini, dia bersumpah untuk melampaui pencapaiannya sendiri di kehidupan sebelumnya. Ini adalah sebuah peluang besar. Dia bermimpi untuk mendapatkannya. Ambisi yang ingin dia gapai di dalam kehidupan ini. Lalu apa kesimpulan dari semua ini? Kesimpulannya, Fang Yuan sendiri telah berhasil menguji metode yang ia temukan dan sungguh semua itu sangat memuaskan. Lalu, Fang Yuan tidak memilih menggunakan metode ini sekarang karena dia ingin meningkatkan tanah terberkati miliknya hingga titik tertinggi. Karena itu sekarang Fang Yuan terlihat puas. Tapi ambisinya akan memakan waktu yang lama. Maka sekarang, Fang Yuan masih harus menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan. Pertama, dia masih membangun hubungan dengan Huo Tianou. Dia harus menyelesaikan Gu Pemikiran Bintang peringkat 6. Karena itu, kemudian, selama beberapa hari Fang Yuan memperbaiki resep dan menyempurnakan Gu Pemikiran Bintang sekali lagi. Namun, pada metode kali ini, Fang Yuan menambahkan lendir bintang malam siput bumi sebagai salah satu material abadi yang akan menyokong penyempurnaan ini. Sampai akhirnya tibalah hari di mana penyempurnaan Gu Pemikiran Bintang dimulai. Ini adalah kali kelima Fang Yuan melakukan penyempurnaan Gu Pemikiran Bintang. Segera, Fang Yuan mengikuti prosedurnya step by step. Namun sayang, surga kali ini masih belum berpihak padanya. Fang Yuan pada akhirnya muntah darah lagi, dan itu tanda kalau dia gagal. Fang Yuan menghela nafas panjang. Dia tampak kecewa, tapi kekecewaannya tidak seperti sebelumnya. Fang Yuan terlihat jauh lebih tenang saat ini. Kemudian tiba-tiba, cangkir perspektif gerak miliknya bergetar, tanda bahwa ada pesan masuk. Fang Yuan kemudian memeriksa pesan itu dan melihat rupanya itu berasal dari perilisan. Biasanya, perilisan tidak akan menghubunginya terlebih dahulu, karena perilisan sadar akan potensi yang dimiliki oleh Fang Yuan. Jadi dia mencoba untuk membatasi koneksinya dengan Fang Yuan agar perkembangan Fang Yuan itu dapat ditekan dan ditahan. Namun, rupa-rupanya kali ini yang menghubungi justru perilisan. Nah, ini cukup menarik dan segera Fang Yuan membaca isi surat yang dikirimkan oleh perilisan. Di dalam surat itu dikatakan bahwa perilisan berhasil menemukan jejak dari Hei Cheng. Meskipun beberapa bulan ke belakang, Hei Cheng tidak bisa ditemukan dimanapun. Namun rupanya, kali ini dia mendapatkan kabar dan informasi dari informan yang ia tempatkan di klan Hei. Bahwa saat ini keberadaan Hei Cheng sudah terdeteksi. Selain itu, Hei Cheng juga dianggap sebagai seorang pengkhianat. Karena Hei Cheng tidak mengembalikan gerakan pembunuh yang dianggap sebagai pusaka berharga bagi klan Hei. Karena hal itu akhirnya Hei Cheng pun dijadikan buronan. Tapi pertanyaannya, kok Hei Cheng masih hidup? Bukannya di part sebelumnya,
Hei Cheng diceritakan kalau dia diserang oleh Tuan Tua Chan Yang dan kemudian terbakar di dalam api mengejar jiwa. Nah, memang kejadiannya seperti itu. Tapi Hei Cheng itu adalah orang yang cerdik. Dia juga adalah seorang Gu Immortal peringkat 7. Kekuatannya itu diakui di dataran utara. Kemudian, saat Hei Cheng terkena oleh api mengejar jiwa, dia kemudian jatuh ke tanah. Di momen itulah, dalam waktu yang sangat singkat, Hei Cheng menggandakan dirinya sebagai bentuk kamuflase. Sementara dia sendiri langsung masuk ke dalam tanah dan kemudian menyembunyikan auranya. Hei Cheng juga segera pergi dari tempat itu. Meskipun pada akhirnya Hei Cheng terluka parah, tapi dia berhasil melarikan diri dari kejaran para ahli benua tengah. Lalu, Hei Cheng sendiri juga sempat kembali ke klan He. Namun, dia langsung ditodong untuk mengembalikan rumah Gu penjara kegelapan. Sayangnya, Hei Cheng tidak bisa memberikan penjelasan apapun dan rumah Gu itu sudah hancur karena perang melawan orang-orang dari benua tengah. Sementara Hei Cheng diminta penjelasan, tapi Hei Cheng tidak bisa mengatakannya karena dia terikat dengan sumpah bersama dengan Qin Pai Sheng dan Sekte Bayangan. Hei Cheng mencoba menolak untuk menjelaskan, tapi itu justru mengundang kemarahan dari para tetua agung. Kemudian, pada akhirnya Hei Cheng hanya bisa melarikan diri, sementara para Master Gu Immortal lainnya mulai mengejar Hei Cheng dan memburunya. Hei Cheng benar-benar berakhir sebagai seorang buronan. Informasi inilah yang didapatkan oleh Perilisan, dan menurutnya, sekarang ini adalah waktu yang paling pas untuk menyingkirkan Hei Cheng. Karena itu, Perilisan kemudian meminta bantuan pada Fang Yuan. Tentu, karena terikat dalam sumpah laut, maka Fang Yuan tidak bisa menolaknya. Apalagi syarat dari He Laolan untuk yang pertama itu adalah meminta bantuan Fang Yuan untuk menyingkirkan Hei Cheng. Maka karena hal itu, Fang Yuan harus bergerak meskipun sekarang situasinya sedang sulit. Dengan cepat, Fang Yuan meninggalkan ruang rahasia. Dia kali ini memutuskan untuk meninggalkan kota aliran kegelapan untuk sementara waktu. Tentu, berkat bantuan token yang dia miliki, para penjaga tidak bisa menahan Fang Yuan. Lalu, dalam sekejap Fang Yuan meninggalkan kota aliran kegelapan dan menemukan tempat yang aman untuk menggunakan Gu perjalanan abadi. Dia langsung menuju ke tempat He Laolan. Sekarang, di saat yang sama di sisi lain, Hei Cheng tengah berlarian di tengah hutan. Wajahnya tidak lagi semarak seperti dulu. Kini tubuhnya penuh dengan bekas luka dan dia juga tampak acak-acakan. Kondisinya sangat buruk. "Sial, aku sudah mencapai batasku," kata Hei Cheng dengan wajah suram. Dia terus berusaha berlari sekuat tenaganya. Hei Cheng sudah menjadi buronan dari klan He, maka dia tidak punya pilihan lain selain terus berlari. Dia juga tidak punya tempat untuk kembali lagi. Sampai pada akhirnya, dia sungguh kelelahan sampai tidak mampu menjaga keseimbangannya. Pada akhirnya, Hei Cheng tersandung dan jatuh hingga tersungkur di tanah. Lalu, saat Hei Cheng hendak bangun, dia merasakan aura yang mendekat. "Siapa itu?" Tampak Hei Cheng mengintimidasi. Bagaimanapun, Hei Cheng bisa merasakan bahwa aura yang mendekat itu adalah aura dari seorang Gu Immortal peringkat 6. Jadi wajar kalau Hei Cheng berani menggertak. Apalagi dia adalah seorang Gu Immortal peringkat 7. Kemudian, sosok bayangan hitam keluar dari dalam semak-semak. Dia mengenakan pakaian hitam dan topeng untuk menutupi wajahnya. Mata orang itu dipenuhi dengan kebencian, dan saat dia di depan Hei Cheng, dia perlahan membuka topengnya. "Laolan?" Hei Cheng terkejut setengah mati. Tubuhnya kini gemetar tidak berdaya. Tatapan jijik He Laolan menjadi semakin intens.
Dia kemudian berkata, "Hei Cheng, aku tidak menyangka kau akan berakhir semenyedihkan ini." Memang bahwa takdir tidak bisa diprediksi. Siapa yang akan mengira bahwa Hei Cheng yang dulunya perkasa akan berakhir dalam kondisi yang begitu menyedihkan seperti sekarang. Namun, ini adalah kesempatan He Laolan untuk menuntut balas. He Laolan kini benar-benar dipenuhi dengan perasaan yang kompleks. Marah, benci, dendam, semuanya bercampur aduk menjadi satu. Sementara Hei Cheng, dia bisa merasakan semua emosi itu dan dia kemudian berseru, "Berhentilah menatapku seperti itu. Aku ini ayahmu." Sing! Bila angin tiba-tiba melesat di samping kepala Hei Cheng dan kemudian memotong rambut serta menggores pipinya. Hei Cheng bisa merasakan aura membunuh yang lain. Lalu sebuah suara kembali terdengar. "Lembah tanpa nama ini sungguh tempat yang bagus untuk kematianmu." Rupanya bilah angin serta sumber suara itu berasal dari perilisan yang kini berjalan mendekat dari arah yang lain. Hei Cheng menengok. "Inikah yang dinamakan kawanan anjing yang berani mengganggu seekor harimau? Lucu sekali. Aku tahu, kalian kumpulan anjing yang menyedihkan. Sudah, berhentilah bersembunyi. Aku tahu masih ada satu orang yang saat ini masih belum keluar. Keluar saja. Tidak perlu menyembunyikan dirimu." Hei Cheng memang bukan ahli biasa. Dia masih bisa melakukan observasi dengan sangat baik. Sementara, orang yang dimaksud Hei Cheng tidak lain adalah Fang Yuan. Fang Yuan sendiri bisa mendengar semua yang dikatakan oleh Hei Cheng, tapi dia pura-pura tidak mendengarnya. Fang Yuan tetap bersembunyi di antara pepohonan. Kemudian, He Laolan tertawa. "Bahkan di ambang kematianmu, kau masih menyebut dirimu sebagai seekor harimau. Hah, apa kau bahkan tidak mengenali situasimu sendiri?" Aura membunuh dari He Laolan meledak seketika. Situasinya menjadi semakin menegangkan. Fang Yuan sendiri bisa tahu bahwa He Laolan menggunakan gerakan pembunuh fana. Tapi karena fisik ekstrim yang ia miliki, kekuatan dari gerakan pembunuh ini hampir setara dengan gerakan pembunuh di tingkat abadi. Dengan kondisi Hei Cheng sekarang, dia bahkan tidak akan bisa menerima serangan dari He Laolan ini. Hei Cheng pasti akan mati jika sampai menerimanya. Karena itu Hei Cheng menggertakkan gigi. Berada di ambang kematian, Hei Cheng kemudian memaksakan tubuhnya untuk kembali bergerak. Sampai akhirnya dengan cepat Hei Cheng bergerak melarikan diri. Tapi He Laolan tidak akan membiarkannya begitu saja. He Laolan mengejar Hei Cheng. "Tidak akan kubiarkan kau lari kali ini." Perilisan pun ikut mengejar. Dia menggunakan jalur kayu yang ia miliki untuk menghalangi Hei Cheng. Segera pohon-pohon persik tumbuh dan menghalangi jalan dari Hei Cheng. Namun, Hei Cheng sendiri memiliki jalur hantu, dan dia bisa menghindari semua penghalang yang perilisan buat dengan sangat mudah. Sementara itu, Fang Yuan dia mengamati pergerakan Hei Cheng dan kemudian dia mulai membuat prediksi. Dari 3 kemungkinan yang akan dipilih oleh Hei Cheng, Fang Yuan dapat menemukan celah yang sangat besar. Lalu dengan cepat Fang Yuan bergerak melakukan pemotongan. Dia dalam sekejap sudah berdiri di depan Hei Cheng. Tebakan Fang Yuan memang sangat akurat. Padahal dari segi kecepatan Fang Yuan itu tidak lebih baik daripada Hei Cheng. Namun dia bisa memprediksi dengan akurat menggunakan jalur kebijaksanaan yang ia miliki. Bahkan perilisan pun mengagumi kemampuan Fang Yuan ini. "Hah, akhirnya kau keluar. Tapi kau tetap tidak akan bisa menangkapku," teriak Hei Cheng saat melihat Fang Yuan ada di depannya. Hei Cheng lalu menggunakan gerakan pembunuh abadi dari tipe pergerakan sekali lagi dan dia kembali menghindari Fang Yuan.
Tapi Fang Yuan dengan segera menggunakan sayap kelelawar tetap dan dikombinasikan dengan kekuatan elang mahkota besi. Dalam sekejap, Fang Yuan langsung menyusul He Cheng. Tentu, ini adalah kejutan besar bagi He Cheng. Namun He Cheng masih tetap saja licin seperti belut. He Cheng segera menghindar dan menyerang Fang Yuan untuk beberapa kali. Sementara He Laolan mencoba mengimbangi mereka dan terus mencoba mengejar dari arah yang lain. Sampai pada akhirnya, He Cheng pun terkepung oleh ketiga orang ini. Dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Wajah He Cheng menjadi semakin gelap. Dia berseru, "Kalian ingin aku mati? Jangan pikir kalian bisa melakukannya tanpa terluka." He Cheng kembali menggunakan gerakan pembunuhnya dan kekuatan kegelapan mulai mengamuk. Namun, Fang Yuan dengan segera menggunakan tangan raksasa miliknya untuk menghentikan He Cheng yang berada di pusat kegelapan itu. Pukulan dari tangan raksasa segera membuat He Cheng terbanting dan kemudian menghentikan gerakan pembunuh yang ia keluarkan. He Cheng terpental. Melihat hal ini, Perilisan dan He Laolan tampak cerah. Fang Yuan dengan segera maju. Dia menggunakan tangan raksasa miliknya untuk memungut tubuh He Cheng. Namun sayang, sebelum Fang Yuan berhasil menyentuh tubuh He Cheng, tiba-tiba terdengar suara teriakan. "Berhenti! Meski dia pengkhianat, tapi dia adalah urusan kami." Segera cahaya hijau menghantam tangan raksasa milik Fang Yuan dan menghancurkannya dalam satu gerakan. Melihat hal ini, He Cheng bahkan terkejut. "Kemarahan Kota Hijau?" gumamnya. Kemarahan Kota Hijau adalah formasi pertempuran yang luar biasa dari era kuno. Pada waktu itu formasi ini mendapatkan peringkat 3 di bawah sulur raksasa yang saat ini dimiliki oleh Langya. Karena itu kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Lalu, kemudian mulai terdengar suara dari salah seorang tetua agung yang berada di dalam formasi kemarahan Kota Hijau. "Dia adalah anggota klan kami, maka kami yang akan menghukumnya. Kami tahu kalian punya urusan dengannya. Namun apa yang bisa kalian lakukan padanya hanya sampai di sini. Sekarang pergilah. Kami yang akan mengurus He Cheng." Rupanya kemarahan Kota Hijau itu adalah salah satu kartu as milik klan He, di mana saat ini kemarahan Kota Hijau dikendalikan oleh 4 orang tetua agung dari klan He. Keberadaannya sungguh sangat mengintimidasi Fang Yuan dan yang lain. Kemudian setelah itu, salah seorang tetua agung juga merasakan aura dari He Laolan. Lalu dia berseru, "He Laolan, rupanya kau masih hidup. Bagaimana bisa kau bahkan tidak kembali ke klanmu setelah kau berhasil selamat dari keruntuhan istana kekaisaran? Apakah kau memang berniat menyembunyikan dirimu? Padahal klan telah memeliharamu untuk waktu yang lama. Sekarang, inikah balasanmu? Jika kau tidak bisa mengatakan apapun yang menjadi alasan, maka hari ini kau akan disebut sebagai seorang pengkhianat." Mendengar itu, He Laolan mendecakkan lidah. Dia bahkan tidak mau mendekat. Dan melihat respon dari He Laolan, para orang tua itu menjadi geram. "Dasar bajingan kecil. Kau tidak mau kemari berarti kau memang adalah pengkhianat. Hari ini kau harus ditangkap dan diadili." Setelah itu cahaya hijau melesat ke arah dahi He Laolan. Dia tidak sempat menghindar dan He Laolan pun tidak bisa bergerak karena terkunci oleh kemarahan Kota Hijau. Kemudian raksasa hijau muncul dan dia hendak menangkap He Laolan. Tapi sayang, tiba-tiba ledakan terjadi sebelum raksasa itu menangkap He Laolan. Ledakan itu berasal dari 2 buah Angry Bird yang dilepaskan oleh seseorang. Ya, harusnya kita tahu siapa pemilik dari Angry Bird. Kemudian seorang tetua agung berteriak, "Lady Huo Tianmo, mengapa kau ada di sini?"
Segera wajah dari keempat tetua agung itu tampak masam. Bahkan di saat yang sama, Fang Yuan tidak memiliki tebakan kasar terhadap kejadian ini. Bagaimana bisa Huo Tianmo ada di sini bersama dengan mereka? Ini menjadi sebuah pertanyaan memang. Bukankah seharusnya Huo Tianmo itu masih menyerang pegunungan bersalju? Tapi sekarang, kenapa Huo Tianmo ada di sini? Sekarang Huo Tianmo berdiri dan menyilangkan lengannya. Dia terlihat sangat sombong dan dia berkata, "Kalian para orang tua tidak perlu tahu mengapa aku ada di sini. Yang harus kalian pikirkan, kenapa kalian masih menggunakan formasi kuno ini, padahal dulu kalian pernah kalah dariku." Lucu sekali. Bukankah kalian terlalu percaya diri? Mendengar itu, kemudian suara seorang tetua agung terdengar. "Huo Tianmo, bahkan dengan formasi yang tidak lengkap ini, kami masih bisa menggunakan kekuatan yang setara dengan peringkat 8. Bagaimanapun kau tidak akan bisa bertindak semaumu. Meski kami pernah kalah, tapi itu di masa lalu. Sekarang, kalau kau berniat ikut campur, maka kau harus menanggung bayarannya. Kalau tidak, nyahlah. Ini adalah urusan dari klan kami. Kau tidak sepatutnya ikut campur. Apalagi, kau itu adalah seorang pemimpin dari aliansi zombie dataran utara. Kau punya tanggung jawab. Jangan bertindak gegabah." Mendengar itu, Huo Tianmo pun tertawa. "Kalian orang-orang tua memang benar-benar lucu. Lagi pula aku datang hari ini bukan atas nama aliansi zombie dataran utara. Aku datang atas nama diriku sendiri secara pribadi." Mendengar ini semua orang bingung. Tapi kemudian Perilisan berbicara. "Kalian para orang tua tidak berhak bicara di sini. Lagi pula, ini bukan masalah klan, melainkan ini adalah masalah keluarga. Jika bicara tentang keluarga, daripada kalian semua, kami memiliki hubungan yang jauh lebih dekat." "Apa maksudmu?" Keempat tetua itu tampak kebingungan. Sementara Fang Yuan segera merasakan pukulan besar. Dia seolah-olah ditampar dari belakang. Fang Yuan tidak pernah membayangkan skenario seperti ini. Matanya menajam saat Perilisan mengungkapkan kalimat berikutnya. "Kami adalah keluarga, dan dia adalah kakak perempuanku," kata Perilisan. "Mak der," kalau kata orang Jawa. Rupanya, Huo Tianmo adalah kakak perempuan dari Perilisan, yang artinya juga merupakan bibi dari Helloulan. Ini adalah masalah keluarga, yang artinya orang luar tidak sepatutnya ikut terlibat. Maka, dari segi hak, tentu orang-orang dari klan He itu tidak memiliki hak yang lebih tinggi daripada Huo Tianmo, Perilisan, dan juga Helloulan. Ini sungguh adalah kejutan besar. Bahkan Fang Yuan sendiri tidak mengetahui tentang masalah ini. Ya, dia memang tidak pernah bertanya juga. Maka Helloulan ataupun Perilisan tidak punya tanggung jawab untuk menjelaskan. Kini Fang Yuan merasa dia itu seperti kelinci bodoh. Sudah lama dia tidak merasakan di posisi seperti ini. Posisi di mana dia tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di belakangnya. Sampai-sampai dia kembali berada di posisi yang sangat tidak menguntungkan, bahkan berbahaya. Ya, situasi ini mirip seperti pengkhianatan yang dilakukan Bai Ningping di masa lalu. Ketika itu, Fang Yuan bahkan tidak menaruh curiga. Dan Bai Ningping memang adalah seorang jenius yang berhasil menyembunyikan semuanya dari Fang Yuan. Ya, ketika itu seharusnya Fang Yuan juga mati. Lalu, kali ini, mengetahui bahwa Huo Tianmo adalah bibi dari Helloulan, Fang Yuan segera merasakan urgensi yang sangat besar. Karena sekarang, Fang Yuan langsung bisa menebak
kalau sebenarnya Huo Tianmo itu sudah mengenali Fang Yuan sejak awal. Fang Yuan merasa bahwa kali ini Perilisan dan He Laolan berada satu langkah di depannya. Fang Yuan seolah-olah terjebak, dan kali ini dia benar-benar dalam bahaya. Tapi mengapa Fang Yuan bisa menebak kalau Huo Tianmo mengetahui identitas aslinya? Fang Yuan bisa menebak bahwa penyamarannya sebagai Xing Xiangxi itu sebenarnya sudah terbongkar sejak awal. Lalu yang kedua, sepertinya He Laolan juga sudah tahu kalau dirinya telah mendapatkan tanah terberkati bentuk bintang. Dari petunjuk-petunjuk yang ada, He Laolan pasti bisa merangkai semuanya dan mencapai sebuah kesimpulan bahwa Xing Xiangxi itu sebenarnya adalah Fang Yuan. Karena petunjuk paling utamanya itu ada pada Tai Baiyunseng, orang yang hanya dekat dengan Fang Yuan. Dan itu menjadi alasan utama kenapa penyamaran Fang Yuan terbongkar. Tapi sebenarnya apa yang menjadi bahaya untuk Fang Yuan pada situasi ini? Kita harus ingat lagi bahwa kesepakatan antara Fang Yuan dan juga He Laolan itu berpusat pada kematian dari He Zheng. Selama mereka bisa membunuh He Zheng, maka kesepakatan di antara mereka dapat diakhiri. Fang Yuan kini benar-benar di situasi yang terjepit. Dia tidak bisa lari meninggalkan tempat ini karena terhalang oleh sumpah laut. Namun, nanti jika He Zheng sampai mati, maka dia juga akan menjadi sasaran berikutnya karena sumpah laut telah berakhir. Meskipun benar Fang Yuan saat ini memiliki Gu Perjalanan Abadi, tapi tetap saja dia butuh waktu untuk mengaktifkan Gu Perjalanan Abadi. Dan selama itu Huo Tianmo tidak akan pernah membiarkan Fang Yuan pergi begitu saja. Jika itu terjadi, pada akhirnya Fang Yuan hanya akan menemui jalan buntu. Bisa saja dia akan menemui ajalnya jika sampai mereka bertiga mengincar nyawanya. Ya, mengincar nyawanya juga bukan hal yang mustahil karena Fang Yuan sendiri sering memanfaatkan He Laolan ataupun Perilisan. Wajar kalau dua orang itu kemudian menyimpan dendam dan meminta Huo Tianmo untuk menyingkirkan Fang Yuan. Well, kita belum tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Sekian dulu cerita untuk hari ini, dan see you again di next video. Bye.